Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan terkait dengan proses pengaturan guru. Kenapa di sini prosesnya begitu ribet ya, satu persatu. Jadi di sini milih kelas dulu, baru tampilin gurunya. Jadi sebenarnya ini ada dependensi antara kelas dan guru. Misalkan saya menentukan kelas 1A, maka guru yang bisa ditampilkan itu tergantung jenis kelasnya dan tergantung jenis gurunya. Gitu. Jenis guru itu kan ada 3 ya, tahfidz Quran, tahsin Quran, tahfidz hadis. Sehingga nanti yang ditampilkan adalah guru tersebut. Kemudian kelas itu menentukan juga gurunya, karena di dalam pesantren itu biasanya ustadzah akan mengajar santriwati, ustadz akan mengajar santriwan, kira-kira begitu. Sehingga ketika kita bicara kelas, kelas pun di dalam pesantren akan dipisah antara putra dan putri. Nah, ketika kita pilih kelas 1A dan kelas 1A ini putra, maka yang ditampilkan guru tahfidz Quran putra. Misalkan 6A, kenapa nggak muncul? Bisa jadi sudah digunakan, atau bisa jadi dia beda, santrinya itu bukan santri putra, begitu. Nah, coba kita pilih-pilih. 4A masih keluar, 2A masih keluar, 1C masih keluar, yang B kali. Yang B dia tidak keluar. Jadi kelas B ini adalah kelas di mana 1B ini putri. Kita cek di daftar kelasnya. Kelas di sini kelas putri adalah 1B, yang lain putra. Nah, begitu. Sehingga ketika yang diatur putri, maka yang dimunculkan ya guru yang putri. Cuman datanya belum ada. Oke, kita mulai dari mana? Kita mulai dari, nanti saya akan jelaskan terkait bagaimana cara cepatnya untuk mengatur semuanya ya. Tapi kita mulai dulu dari pengguna. Jadi untuk menambahkan guru itu dimulai dari pengguna. Jadi ini ada guru tahfidz Quran putra. Kita akan tambah masing-masing 2 ya. Ahmad, terus Baikuni misalkan. Baikuni, kata sandi, tulis nama Muhammad Baikuni. Pilih salah satu. Kita tadi tahfidz Quran, kita tahfidz Quran lagi. Sehingga ada 2 ya. Guru tahfidz Qurannya ada 2. Kita tambahkan lagi sekarang tahsin Quran. Cahyadi. Nah, cahyadi@gmail.com. Cahyadi. Ya, Cahyadi saja deh. Kemudian role-nya guru tahsin Quran. Laki-laki. Masing-masing 2, berarti ada banyak ini nanti. Nggak apa-apa ya. Saya akan pause untuk mempercepat videonya. Nanti langsung ada banyak. Nah, ini sudah ada datanya, sudah saya inputkan langsung banyak. Jadi tadi untuk mempercepat ya. Kemudian sekarang kita sudah punya guru. Jadi kalau kita lihat pengguna di sini, ini bisa kita pilih tahfidz hadis ada berapa. Ini ada 4. Kemudian tahfidz Quran juga ada 4, baik laki-laki maupun perempuan, putra maupun putri. Demikian juga untuk tahsin Quran. Nah, sekarang kita akan ke manajemen guru. Nah, saya akan menjelaskan ulang terkait dengan tambah guru tadi itu. Ketika saya klik tahfidz Quran, kemudian pilih kelas 6A, yang dimunculkan Muhammad Baikuni. Tapi kalau saya pilih 1A, ada 2 nanti. Karena 1A ini kelas untuk putra, dan ustadznya hanya ada 2 untuk tahfidz Quran. Kemudian kalau saya klik tahsin Quran, ustadznya juga hanya 2. Tapi kenapa kelas 6A kok cuma 1 tadi tahfidz Quran? Karena yang 1 sudah ditambahkan di sini. Jadi yang belum tinggal 1.
Nah, kemudian tahfidz hadis juga sama 2. Ya. Kemudian kita pilih yang C. Nah, ini muncul 4. Kenapa? Karena kelas C ini kelas yang campuran. Ini ceritanya kalau ada pesantren yang ya campur kayak di As-Salam itu kan campur. Kolosal gitu. Jadi ngajarnya langsung kelas. Jadi di kelas itu ada putra, ada putri, masalah tempat duduk mungkin bisa diatur ya. Tetapi dia dalam satu kelas itu tidak ada pemisahan kelas khusus putri di kelas mana, kelas khusus putra di kelas mana. Nah, sehingga akan muncul seperti ini. Hanya kebanyakan pesantren itu tidak model seperti ini ya. Jadi modelnya seperti ini, yang berdasarkan kelas itu ada gendernya. Gitu. Nah, ini memang jadi repot ya. Jadi kenapa kok harus milih ininya dulu, tidak langsung centang semua karena alasan tadi gitu ya. Nanti kalau lah kok nggak bisa, nanti dikiranya ada masalah di sistem, padahal sebenarnya memang ada rule seperti itu. Sehingga solusi kalau pengen cepet, kan sebenarnya orientasinya untuk sebenarnya cepet, itu ada otomatisasi di sini. Kita bisa satu persatu ya, kita tambah satu dulu, tahfidz hadis Eko Wiyoro kelas 1A, simpen. Nah ini 1A tahfidz hadis Eko Wiyoro, tinggal ngatur sininya ya nanti. Yang mana? Oke. Saya akan tambahkan semua secara otomatis. Nah, tambahkan semua secara otomatis itu nanti akan muncul, ini mungkin akan lebih keren kalau 50 kali ya. Nah, tambahkan secara otomatis, ini akan muncul seperti ini. Nah, langsung semuanya. Tapi mereka belum ditautkan ke santri sehingga mereka login pun belum bisa memberikan penilaian terhadap santri. Maka di sini kita akan proses secara manual. Klik di sini, santri yang mana gitu ya. Misalkan ya kita sembarang aja deh. Saya juga ingin menunjukkan ini nanti seperti apa ketika ada 2 guru ya. Kita simpan. Tadi yang oke, kita bisa memfilter 1A gitu saja bisa. Oke. Berarti ini kelas 1A ya. Oke. Terus tadi yang sudah ini ya, Eko Wiyoro. Kita akan coba yang Ahmad. Nah, tapi ini mungkin agak Eko Wiyoro tadi apa tahfidz hadis ya. Kita cari yang tahfidz hadis saja. Tahfidz hadis ini karena diurutkan berdasarkan ini. Oke, kita. Nah, ini Eko Wiyoro sudah nggak bisa dicentang ya. Yang sudah jadi muridnya. Jadi yang belum ini baru bisa dicentang. Tuh, kira-kira seperti itu ya. Jadi tidak terjadi overlap terhadap santri. Oke. Nah, tapi ketika buka yang lain, kenapa seperti ini? Karena ini tahfidz Quran, tadi dengan tahfidz hadis. Nah, tentu berbeda. Tahfidz Quran. Nah, kita simpen. Nanti di bawahnya tahfidz Quran lagi. Nah, ini yang sudah dipilih, tidak bisa dipilih. Coba kita cek lagi. Ini tahsin Quran ya, tahsin Quran. Tahsin Quran kita buka lagi. Nah, ini seperti ini. Ini kita baru berbicara kelas 1A ya. Tapi memang agak repot ya karena harus nyentangi satu persatu, tapi kan memang kenyataannya menggunakan seperti itu ya. Ini sesuai gurunya, yang belum ada gurunya ini gitu kan, yang kosong ini belum ada gurunya. Kita bisa buka seperti itu. Nanti kalau ada usulan masukan terkait dengan tampilan, monggo bisa disampaikan ke kami. Oke, tadi saya sempat kepikiran sesuatu sebenarnya, tapi jadi lupa. Jadi ketika nanti, oh iya, ketika ada pertanyaan, saya pengen nggak perlu nyeting-nyeting dan bisa menilai untuk semua santri. Nah, kalau pengen seperti itu, maka jadi tidak perlu disetting seperti ini ya, tapi dia bisa langsung menilai semua santri
Maka usernya dipilih. Nah, ini saya akan tambahkan satu user. Pilih saja penggunanya, tambah saja penggunanya dengan role koordinator tahfidz dan tahsin. Nah, koordinator tahfidz dan tahsin ini bisa menilai untuk semua santri, untuk tahfidz Quran maupun tahfidz hadis, untuk tahsin Quran juga. Jadi dan tidak dipengaruhi untuk laki-laki maupun perempuan gitu. Jadi ini solusinya kita sediakan. Namanya koordinator ini bisa diganti sebenarnya, tetap seperti yang ada di dalam di dalam database ya, di dalam role management. Jadi kalau mau diganti ya pimpinan juga nanti bisa juga. Oke, mungkin itu. Semoga video ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komentar atau chat langsung ke saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.